Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar statistika untuk penelitian. Yang pertama kita mempelajari tentang penelitian dan statistik ya. Untuk pengertian penelitian sendiri, ini merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah. Ini yang pertama, kemudian data, tujuan, dan kegunaan. Yang pertama, cara ilmiah dalam penelitian ini harus memiliki ciri-ciri rasional, empiris, dan sistematis. Rasional ini artinya kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal ya, sehingga terjangkau oleh nalar manusia ya, ini rasional. Kemudian empiris ini artinya bahwa cara-cara dalam penelitian ini bisa teramati oleh indera manusia ya, sehingga orang lain juga bisa mengamati atau mengetahui cara-cara yang akan digunakan ya. Beda kalau yang tidak empiris. Yang tidak empiris misalkan untuk mencari mencari benda yang hilang melalui paranormal atau dukun ya, ini enggak empiris. Kemudian yang ketiga adalah sistematis ya, artinya proses yang digunakan dalam penelitian ini memiliki langkah-langkah yang tertentu ya, dan logis, bersifat logis, jadi urut-urutannya logis. Oke, kemudian data dalam penelitian ini, data yang diperoleh ini harus memiliki kriteria valid, kemudian reliable dan objektif. Jadi data yang valid ini ya berarti datanya harus tepat. Misalkan data tentang panjang suatu benda ya harus didapatkan dengan mengukur dengan alat meteran misalkan, ini valid ya, datanya valid. Kemudian reliable ini berhubungan dengan keajegan ya, ajeg, bahwa kalau misalkan diukur dengan alat meteran tadi ya kalau yang pertama diukur 10 cm panjangnya ya diukur lagi dengan alat lain, ini ya harus ajeg 10 cm. Dan yang ketiga, data itu harus objektif artinya apa ya, persamaan persepsi semua orang itu harus sama ya. Jadi kalau misalkan panjang suatu benda ini 10 cm, menurut orang lain juga harus mempunyai persepsi yang sama ya, 10 cm. Yang ketiga adalah tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian ini bisa berupa penemuan, pembuktian, ataupun pengembangan suatu penelitian. Untuk penemuan ini artinya bahwa penelitian ini menghasilkan sesuatu yang baru ya, jadi menemukan sesuatu yang baru. Sedangkan pembuktian ini artinya kalau misalkan awalnya ada keraguan-raguan tentang suatu hal, suatu teori, mungkin suatu masalah, maka keraguan-raguan itu bisa dibuktikan benar atau salahnya ya. Jadi tujuannya untuk membuktikan suatu keraguan-raguan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan. Kalau pengembangan ini berarti diharapkan suatu penelitian itu bisa mempunyai memperdalam ataupun memperluas ya, mengembangkan suatu pengetahuan. Dan yang terakhir tentang kegunaan penelitian ya, penelitian itu harus bisa digunakan untuk memahami suatu masalah ya, baik memahami, memecahkan, ataupun mengantisipasi suatu masalah dalam kehidupan manusia. Oke, berikutnya kita akan mempelajari variabel penelitian. Untuk variabel penelitian, definisinya adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek
ataupun kegiatan ya. Jadi bisa orang, objek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu. Karena dia variabel maka dia harus mempunyai variasi tertentu. Nah, variabel atau atribut atau sifat ini ditetapkan oleh peneliti ya untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel ini bisa berupa atribut atau karakteristik dari seseorang ataupun objek ya, ataupun bahkan kegiatan ya, yang mempunyai variasi yang dalam arti nilainya berbeda-beda. Contohnya adalah tinggi atau panjang boleh, berat badan, kemudian sikap ini juga suatu variabel, nanti ada nilainya juga, motivasi, bentuk, warna ataupun nilai penjualan dan keuntungan ya. Ada beberapa jenis variabel. Di sini ada 3 variabel yang akan dikenalkan, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Untuk variabel independen ini artinya variabel yang mempengaruhi ya atau menjadi sebab. Disebut juga variabel bebas ya. Jadi bebas dia nanti apakah mempengaruhi sesuatu atau tidak. Apa yang dipengaruhi? Yaitu variabel dependen atau terikat. Dia terikat pada sesuatu yang independen atau bebas ya. Variabel dependen ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari apa? Dari perubahan atau dari variasi variabel independen tersebut. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol ini merupakan variabel yang dibuat konstan atau tetap, sehingga hubungan antara variabel dependen dan independen ini tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Ini salah satu contohnya, yaitu apakah misalkan pendidikan SMA ataupun SMK ini mempengaruhi keterampilan pemasaran dari seseorang. Nah, di sini pendidikan SMA dan SMK ini merupakan variabel independen bebas. Kemudian keterampilan tadi ini yang mempengaruhi ya, apakah dia ini mempengaruhi keterampilan pemasaran, yaitu sebagai variabel yang terikatnya atau dependen. Nah, di sini untuk mengetahui pengaruh tersebut ada yang namanya variabel kontrol. Misalkan produknya sama dengan pendidikan SMA SMK ini, kemudian tempatnya sama dan alat yang digunakan pun harus sama ya. Jadi ini untuk mengontrol agar tidak dipengaruhi variabel lain ya. Jadi ininya harus dikontrol agar sama ya. Berikutnya ini akan saya jelaskan macam-macam statistik. Yang pertama statistik deskriptif, kemudian yang kedua inferensial ya. Statistik deskriptif ini adalah statistik yang hanya berupa untuk menggambarkan sesuatu ya, suatu kejadian saja. Jadi nanti dalam statistik deskriptif ini kita belum bisa menyimpulkan sesuatu ya. Misalkan ada data, kemudian kita gambarkan atau deskripsikan apakah melalui tabel, kemudian ukuran-ukurannya, ukuran penyebaran, pemusatan maupun ukuran letak datanya ya. Jadi hanya secara deskriptif saja, baik tabel maupun diagram. Ini tidak bisa membuat kesimpulan ya, belum sampai membuat kesimpulan. Sedangkan inferensial ini sudah sampai menganalisis kemudian membuat kesimpulan ya. Nah, statistik inferensial ini dibagi menjadi dua, yaitu yang parametris dan non parametris. Nanti untuk yang statistik parametris ini populasi yang diteliti ini berasal dari distribusi normal ya, data yang berdistribusi normal. Nanti di bab-bab berikutnya akan dijelaskan. Sedangkan yang non parametris ini pengambilan datanya atau pengolahan datanya tidak memerlukan syarat
distribusi normal atau tidak wajib memiliki normalitas suatu data. Berikutnya macam-macam data. Kalau tadi macam-macam statistik, ini macam-macam data. Ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kuantitatif ini nanti dibagi lagi menjadi data diskrit dan kontinu. Data kontinu dibagi menjadi ordinal, interval, dan rasio ya. Oke, yang pertama data kualitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang berbentuk kalimat atau gambar ataupun kata ya. Jadi berbentuk kualitatif. Contohnya misalkan data sifat ataupun data bentuk sesuatu yang bukan kuantitatif. Biasanya ini data ini diperoleh dari hasil observasi, pengamatan ataupun wawancara ya. Misalkan sikap, sifat, motivasi ini merupakan data kualitatif ya. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa data yang berbentuk angka ya. Ini bisa diperoleh dengan mengukur ataupun membilang ya. Atau data yang kualitatif yang diskorkan atau dijadikan skor. Misalkan kalau sebelumnya data kualitatif berasal dari observasi ataupun wawancara. Misalkan di wawancara seseorang hasilnya misalkan setuju, sangat setuju, atau suka, tidak suka, dan lain-lain. Nah nanti itu diskorkan, dibuat skornya atau 0, 1 misalkan, itu akan menjadi data kuantitatif ya. Sekali lagi, data kuantitatif ini bisa didapatkan dengan cara mengukur atau membilang. Beda ya, kalau mengukur nanti terkait dengan data kontinu, membilang ini data diskrit. Membilang ini menghitung ya. Kalau yang diskorkan tadi, jadi dari data kualitatif dibuat skornya sehingga nanti datanya berbentuk angka. Atau misalkan yang tadi disampaikan. Kemudian data kuantitatif ini ada dua ya, yaitu yang diskrit dan kontinu. Kalau data diskrit ini disebut juga data nominal ya. Ini data diskrit ini didapatkan dengan cara membilang ya, membilang. Nah, data yang ini nama lainnya nominal. Data yang nominal ini membedakan data dalam kelompok yang bersifat kualitatif, dan ini tidak memiliki tingkatan. Jadi membedakan data dalam kelompok yang kualitatif, misalkan jenis kelamin itu dibedakan pria ataupun wanita, laki-laki ataupun perempuan gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan tidak memiliki tingkatan di sini bahwa jenis kelamin pria ini bukan berarti memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada wanita ataupun sebaliknya. Walaupun nanti kalau misalkan dirubah menjadi data kualitatif, data kuantitatif, ini disimbolkan 0, kemudian wanita disimbolkan 1, atau sebaliknya 1 pria 1 wanita 2. Walaupun ini bisa diberikan skornya ya, tapi yang jelas tidak memiliki tingkatan atau urutan ya. Itu hanya pemberian angka skor tadi, misalkan ini hanya untuk simbol saja ya, bukan berarti pria lebih tinggi daripada wanita tingkatannya, ataupun wanita tingkatannya lebih tinggi dari pria. Kemudian contoh data diskrit atau nominal yang berikutnya adalah agama ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun tadi pertama disebutkan Islam, kemudian yang kedua Kristen, bukan berarti nanti kalau misalkan Islam ditandai dengan nomor 1, Kristen nomor 2, dan seterusnya, bukan berarti ini lebih tinggi ya nilainya ya.
Selain agama juga ada suku dan lain-lain. Ini data discrete atau data nominal. Berikutnya adalah data ordinal. Data ordinal adalah data yang berjenjang ya, atau berbentuk peringkat. Kalau tadi nominal tidak berjenjang ya. Data jenis ini mempunyai level pengukuran yang lebih tinggi daripada nominal karena punya jenjang ya. Contohnya adalah jenjang pendidikan. Jadi SD, SMP, SMA, kuliah misalkan, atau D1, D2, D3, S1, S2, S3. Ini merupakan jenjang ya. Jadi levelnya juga jelas bahwa SD itu lebih rendah tingkatannya daripada yang SMP. Kemudian SMA itu lebih tinggi tingkatannya daripada yang SMP, dan seterusnya. Jadi ini mempunyai level ya, berbentuk peringkat. Contohnya yang lain juga, misalkan juara 1, 2, dan 3. Ini levelnya bukan berarti bisa dibalik ya, juara 2, 1, 3, tidak, karena ini peringkatnya atau urutannya diperhatikan. Itu data ordinal. Berikutnya adalah data interval ya. Data interval ini merupakan data yang jaraknya sama. Jadi intervalnya jaraknya sama, tapi tidak mempunyai nol mutlak. Apa itu nol mutlak? Nol mutlak ini adalah nilai nol yang masih mempunyai nilai bahwa bukan berarti tidak ada ya. Jadi nolnya itu bukan berarti tidak ada. Itu adalah data interval. Contohnya adalah suhu ya. Ini tidak mempunyai nilai nol mutlak. Maksudnya tidak mempunyai nilai nol mutlak, ini adalah kalau suhu 0 derajat Celcius bukan berarti nggak ada suhunya ya, ada suhunya tapi 0 ya. Beda dengan data berikutnya, yaitu data rasio. Data rasio ini data yang jaraknya sama dan mempunyai nol mutlak. Maksudnya apa ya? Kalau panjangnya 0 meter artinya memang tidak memiliki panjang. Atau massa, ini biasa menyebutnya berat ya, berat 0 kg, ini ya berarti memang nggak ada beratnya, nggak ada massanya. Itu yang dimaksud dengan nilai 0 mutlak. Ini data rasio. Salah satu ciri lainnya adalah kalau data interval ini memungkinkan nilai negatif. Kalau yang data rasio tidak memungkinkan nilai negatif. Oke, yang terakhir adalah kita akan mempelajari tentang hipotesis statistik. Oke, hipotesis ini adalah kesimpulan sementara dalam penelitian yang harus dibuktikan secara ilmiah. Jadi harus dibuktikan. Ada tiga jenis ya dalam hipotesis. Nanti dalam hipotesis ada yang namanya H0, HO boleh, ataupun HA. H0 ini merupakan hipotesis 0 yang mana ini akan selalu berlawanan atau berkebalikan dengan HA-nya. Jadi misalkan H0-nya adalah nilai X sama dengan 100, maka HA-nya ya tidak sama dengan 100. Nah, hipotesis ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada yang hipotesis deskriptif, ini hanya deskriptif saja. Kemudian jadi ini melibatkan hanya satu variabel ya, deskriptif. Kemudian hipotesis komparatif. Komparatif ini membandingkan dua variabel. Kalau hipotesis deskriptif ini H0, contohnya nilai X sama dengan 100. Apakah benar bisa dibuktikan bahwa nilai X-nya itu 100, nilai suatu variabel? Apakah benar misalkan tingkat kematian akibat COVID misalkan ini misal 10%, apakah benar? Maka kalau H0-nya seperti itu, H alternatifnya ini adalah yang tidak sama dengan 100. Jadi kalau bisa membuktikan bahwa H0 benar, maka otomatis HA-nya salah, hipotesis alternatifnya, dan sebaliknya ya. Kemudian yang
membandingkan dua buah variabel ini bisa dinamakan hipotesis komparatif, yaitu hipotesis H0 nya itu menyatakan bahwa nilai X sama dengan nilai Y, atau misalkan ketahanan tubuh kelompok A itu sama dengan ketahanan tubuh kelompok B misalkan. Hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan. Sebenarnya nanti pengembangan lebih jauh lagi bahwa nilai X sama dengan ini bisa jadi HA-nya ternyata X-nya lebih baik ataupun lebih buruk. Nah, kalau ini tidak sama dengan ini bisa jadi lebih dari 100 atau bisa jadi kurang dari 100. Ini untuk tingkat lanjutnya. Dan yang terakhir adalah hipotesis asosiatif, yaitu ada atau tidak adanya hubungan antara X dengan Y. Jadi H0 nya tidak ada hubungan antara X dengan Y, kemudian H nya ada hubungan antara X dengan Y. Misalkan apakah ada pengaruh, ada hubungan ya, antara kalau kita misalkan merokok dengan sering lapar misalkan. Nah, jadi ini ada 3 jenis hipotesis. Yang pertama deskriptif, ini hanya sama dengan satu variabel. Kemudian komparatif, ini membandingkan 2 variabel, dan asosiatif untuk mencari apakah ada hubungan dengan antar variabel ya. Saya kira itu saja materi kali ini. Silahkan dipelajari lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.